Allah Bapa kami yang di surga, sukacita menjelang siang ini kami selalu bersyukur atas kasih dan rahmat-Mu dalam hidup rumah tanggaku, suamiku, saudariku, orang-orang percaya, dan semua makhluk yang berbahagia di muka bumi. Kembali Tuhan dalam ibadah singkat pribadi menjelang siang ini, kami selalu bersyukur memuji memuliakan nama-Mu. Kami rindu di hadirat-Mu Tuhan untuk bersyukur, berterima kasih buat nafas hidup hari ini, buat semua kebaikan Tuhan dalam segala hal, menjaga memelihara kami dan selalu setia untuk kami hidup dalam pertobatan kepadamu. Kami saat ini kembali membaca firman-Mu Tuhan, selalu terangi hati dan jiwa kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa, untuk mengerti memahami setiap perkataan dari firman-Mu. Kami butuh firman setiap hari, terutama firman yang hidup di dalam kami, firman yang telah menjadi manusia, yang hidup terus di dalam kami dan selalu melihat keberadaan kami, apapun yang kami buat, apapun yang telah kami lakukan setiap hari, ada dalam catatan kehidupan kita-Mu. Terpujilah Engkau penguasa langit dan bumi, Tuhan semesta alam, pencipta segala hal. Terima kasih Yesus Kristus, Kau adalah jalan kebenaran dan hidup, bahwa kami akan selalu setia. Apapun yang terjadi, sekalipun dunia sedang bergoncang, tetaplah nama-Mu abadi. Di dalam dahi, di dalam tangan, di dalam jiwa, di dalam roh kami yang kuat kepadamu. Engkau adalah sinar cahaya mulia yang menerangi hati dan jiwa kami. Dengan Roh Kudus-Mu supaya kami tetap hidup di dalam terang-Mu, tidak menyimpang ke kiri ke kanan, tidak sama sekali menjadi penyembah-penyembah berhala yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Karena Engkau adalah Allah yang hidup, yang berkuasa menciptakan, menyelamatkan, bahkan bisa membinasakan kami dalam sekejap. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu hingga hari ini. Berkati bangsa kami, berkati bangsa Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja, tetapi kami percaya Tuhan ada kuasa yang lebih besar, yaitu yang selalu melindungi umat-Mu di seluruh negeri ini, di semua bangsa di dunia, dan yang sedang berperang saat ini. Kiranya Tuhan membuka hati jiwa mereka untuk melihat dalam pertarungan ini bahwa Tuhan akan selalu ada bagi orang-orang yang tetap cinta damai, mengasihi dan tidak melakukan penumpahan darah. Tuhan terima kasih, kuat kuasa-Mu terus menyertai bangsa pilihan-Mu untuk membawa mereka kepada jalan-Mu, supaya mereka mengenal Engkau Mesias yang datang dari surga. Mereka yang masih dalam kegelapan dan ingin selalu saling membenci, dan kami berdoa bagi pertobatan dunia ini, seperti kami setiap detik mau bertobat untuk hidup dalam kasih-Mu, untuk tidak ikut menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Sekalipun kami bukan orang sempurna, kami bisa jatuh dalam dosa. Amin. Pembacaan Alkitab pada siang jelang sore ini adalah menjelang siang teramai dari 2 Samuel 19 ayat 4 hingga dengan ayat yang ke-11 dengan perikop Yosafat mengangkat hakim-hakim yang berbunyi demikian. Yosafat diam di Yerusalem, yang mengadakan kunjungan pula ke daerah-daerah dari Beersheba sampai ke pegunungan Efraim, sambil menyuruh rakyat berbalik kepada Tuhan Elohim nenek moyang mereka, yang mengangkat juga hakim-hakim di seluruh negeri, yakni di semua kota yang berkubu di Yehuda, di tiap-tiap kota. Berpesanlah ia kepada hakim-hakim itu, pertimbangkanlah apa yang kamu buat, karena bukanlah untuk manusia kamu memutuskan hukum, melainkan untuk Tuhan yang ada beserta kamu. Bila kamu memutuskan hukum, sebab itu kiranya kamu diliputi oleh rasa takut kepada Tuhan. Bertindaklah dengan seksama, karena berlaku curang, memihak ataupun menerima suap tidak ada pada Tuhan Elohim kita. Juga di Yerusalem, Yosafat mengangkat beberapa orang dari antara orang Lewi, dari antara para imam dan dari antara para kepala puak Israel, untuk memberi keputusan dalam hal hukum Tuhan dan dalam hal perselisihan. Mereka berdudukan di Yerusalem, yang memerintahkan mereka. Kamu harus bertindak dengan takut akan Tuhan, dengan setia dan dengan tulus hati demikian dalam setiap perkara yang disampaikan kepada kamu oleh rekan-rekanmu yang tinggal di kota-kota.
yakni perkara-perkara mengenai penumpahan darah atau mengenai hukum, perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan. Hendaklah kamu memperingatkan mereka supaya mereka jangan bersalah terhadap Tuhan, sehingga murkanya menimpa kamu dan rekan-rekanmu. Hendaklah kamu berbuat demikian dan kamu tidak akan bersalah. Dengan ini imam kepala Amaria diangkat sebagai ketuamu dalam segala perkara ketuhanan, dan Zewazia bin Ismail pembuka kaum Yehuda dalam segala perkara kerajaan, sedang orang Lewi akan melayani kamu sebagai pengatur. Bertindaklah dengan tegas, kiranya Tuhan menyertai orang yang tulus ikhlas. Sampai di sini pembacaan kita siang menjelang sore ini. Terima kasih Bapa, kuasai kami selalu supaya kami mengerti memahami firman-Mu. Biar Roh Kudus-Mu selalu mengingatkan kami untuk terus hidup di dalam Engkau dalam pertobatan setiap hari. Kami tidak ada yang sempurna Tuhan, karena akan berdusta jika mengatakan bahwa kami ini tidak berdosa dan tidak bisa jatuh. Kami semua adalah manusia yang dari debu dan tanah dan akan kembali menjadi debu dan tanah, tetapi kami yakin dan percaya bahwa ketika kedatangan Tuhan kedua kali, kami akan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan yang baru, dalam hidup dengan kerajaan kekal di mana Yesus yang berkuasa atas seluruh jagat raya ini menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, sekaligus menjadi Raja di atas segala raja. Kami percaya Tuhan mengasihi semua bangsa di dunia, melawat seluruh orang di dunia ini dengan curahan Roh Kudus-Mu, supaya orang dapat mengenal Engkau yang datang dari surga, Mesias yang hidup, yang tidak memandang satu demi satu, tetapi Kau melihat hati yang terdalam. Engkau akan membawa kami kepada jalan-jalan-Mu dan selalu setia di jalan salib-Mu sekalipun dunia membenci kami. Kami tetap percaya untuk pertobatan terjadi dan Roh Kudus-Mu akan berkobar-kobar ke seluruh dunia ini untuk membawa jiwa-jiwa datang kepadamu, supaya mereka tidak binasa melainkan juga diselamatkan. Karena kasih Allah begitu besar akan dunia ini, di mana manusia yang percaya diselamatkan. Terpujilah Engkau Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi, yang adalah firman yang memberi kekekalan di dalam hati dan jiwa kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kuasai kami selalu dengan firman-Mu, agar firman-Mu tidak menjadi hilang, tetapi akan menjadi rema dan menjadi kekuatan kami selamanya untuk belajar dari setiap apa yang kami baca. Bahwa Tuhan tidak berkenan kepada penumpahan darah, kepada kejahatan-kejahatan suap ataupun korupsi. Hal-hal yang bertindak melakukan kejahatan di muka bumi, Tuhan tidak pernah berkenan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Terpujilah Engkau Tuhan untuk selamanya. Amin. Demikianlah pembacaan kita. Jangan lupa subscribe. God bless you all.